Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raisa Aradia dari NIM 24142005 dari kelas PBS 3A. Kali ini, aku akan membahas tentang hukum bisnis yang dimana harus menjelaskan tentang kenapa sih hukum bisnis itu sangat penting bagi pelaku usaha. Nah, jadi hukum bisnis itu penting banget bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai pedoman, pelindung, dan pengatur dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti memberikan kepastian hukum. Nah, pelaku usaha itu membutuhkan aturan yang jelas agar kegiatan bisnis berjalan dengan tertib dan adil. Kemudian yang kedua, melindungi hak dan kewajiban. Nah, di mana hukum bisnis ini melindungi hak pelaku usaha sekaligus mengatur kewajiban mereka terhadap pihak lain seperti konsumen, karyawan, dan pemerintah. Yang ketiga, mengatur hubungan antar pihak, di mana dalam dunia usaha itu sering banget loh terjadi hubungan hukum seperti perjanjian kerjasama atau partnership, kontrak jual beli atau sewa, dan pembiayaan dengan bank, di mana hukum bisnis ini memastikan semua hubungan ini berjalan dengan adil, sah, dan mengikat secara hukum. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan sengketa, di mana dengan memahami hukum bisnis ini, pelaku usaha dapat menghindari konflik seperti prestasi atau ingkar janji atau pelanggaran kontrak. Jika sengketa terjadi, hukum memberikan mekanisme penyelesaian, baik melalui pengadilan, arbitrase, maupun mediasi. Yang kelima itu, ada menjamin keberlanjutan dan reputasi usaha, di mana ketaatan terhadap hukum membuat perusahaan lebih dipercaya oleh konsumen, investor, dan mitra bisnis. Reputasi yang baik ini mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Nah, kemudian aku juga akan membahas tentang apa sih isi peraturan Presiden nomor 49 tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Nah, di dalam peraturan ini ada tujuan utamanya, yang dimana menjadi pedoman nasional untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Kemudian, mewujudkan konsumen yang berdaya dan terlindungi, serta pelaku usaha yang patuh hukum. Yang terakhir itu menguatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan konsumen. Kemudian ada komponen utama dari strategi nasional ini. Yang pertama, amanat RPJMN 2020-2024, yaitu menyesuaikan arah pembangunan nasional terkait perlindungan konsumen. Yang kedua, kondisi dan tantangan saat ini, di mana banyaknya pelanggaran, rendahnya kesadaran konsumen, dan kurangnya kepatuhan pelaku usaha. Yang ketiga, arah kebijakan nasional, meningkatkan efektivitas keberdayaan konsumen, serta kepatuhan pelaku usaha. Yang keempat, strategi dan sektor prioritas, di mana fokus pada sektor dengan risiko dan pengaduan tinggi. Kemudian ada nih 11 sektor prioritas perlindungan konsumen. Teman-teman pada tahu belum? Nah, aku kasih tahu ya. Yang pertama ada obat dan makanan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, jasa keuangan. Yang keempat, telekomunikasi. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, energi dan ketenaga listrikan. Yang ketujuh, barang elektronik. Yang kedelapan, kendaraan bermotor. Yang kesembilan, perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ke-10, jasa pendidikan. Dan yang terakhir, pariwisata dan perhotelan. Nah, teman-teman juga udah tahu belum 3 pilar utama dari strategi nasional ini? Yang pertama itu ada peningkatan efektivitas peran pemerintah dan lembaga terkait. Yang kedua, peningkatan keberdayaan konsumen. Dan yang terakhir itu peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan. Kemudian ada rencana aksi nasional perlindungan konsumen. Nah, yang pertama itu diatur lebih lanjut melalui Permendak nomor 17 tahun 2024. Kemudian berisi program tahunan yang dijalankan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, fokus pada pelaksanaan strategi di sektor-sektor prioritas. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada peran penyelesaian sengketa konsumen BPSK, yang dimana menangani pengaduan, terus mengawasi klausula baku, dan diperkuat perannya agar lebih hebat lagi.
Nah, itu teman-teman penjelasan dari aku kali ini. Semoga mudah untuk dipahami. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.